Ya. Allah itu maha besar. Jadi kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah terlalu besar untuk dilihat. Kursiyuhu, pijakan kakinya Allah di singgasananya. As-samawati wal ard. Pijakan kakinya saja sudah semua tertutupi langit dan bumi ini. Bagaimana dengan singgasana dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Yang ditanya ini menjawab Allah lebih besar, maha besar dari segala sesuatu. Dibalas, apakah Allah itu sesuatu sehingga dibandingkan dengan sesuatu yang lain? Nah nih, ya juga ya, Allah nggak sesuatu. Berarti ternyata menyalahi akidah secara halus ketika kita mengatakan Allah lebih besar dari segala-galanya. Makanya kita kalau mau sholat bilang apa? Allahu Akbar, ya. Allah itu maha besar. Jadi kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah terlalu besar untuk dilihat. Belum bisa mata melihatnya. Tetapi Allah menurunkan panduan dalam kitab Al-Quran, mengutus para nabi-nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad SAW, untuk mengingatkan manusia tentang masalah itu. Teman-teman, saya yakin tahu dan hafal ayat kursi, ya. Apa itu ayat? Informasi. Kursi itu, teman-teman, adalah pijakan kaki raja di singgasana dalam bahasa Arab. Jadi kursi bukan seperti yang saya dudukin ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, teman-teman, kursi itu artinya pijakan kaki raja di singgasana. Ayat kursi berarti informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Apa yang sering antum baca ayatnya? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Apa artinya? Wasi'at, telah menutupi. Kursiyuhu, pijakan kakinya Allah di singgasananya. As-samawati wal ard. Pijakan kakinya saja sudah semua tertutupi langit dan bumi ini. Bagaimana dengan singgasana dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan singgasana dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita mengatakan Allahu Akbar. Makanya dalam riwayat lain dikatakan waktu ayat kursi turun, ribuan syaitan terbakar, hangus. Karena luar biasa ayat ini agungnya gitu. Seperti itulah, ya. Imam Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, seorang wali besar, kalau tidak salah sezaman dengan Imam Junaid. Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah bertanya kepada seseorang, apa makna Allahu Akbar? Allah maha besar. Ya, yuk. Apa kata orang yang ditanya ini? Allahu Akbar min kulli syai'. Jawabannya, Allah lebih besar atau maha besar dari segala sesuatu. Dibantah oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami. Apakah Allah itu sesuatu? Jadi yang ditanya ini menjawab Allah lebih besar, maha besar dari segala sesuatu. Dibalas, apakah Allah itu sesuatu sehingga dibandingkan dengan sesuatu yang lain? Nah nih, ya juga ya, Allah nggak sesuatu. Berarti ternyata menyalahi akidah secara halus ketika kita mengatakan Allah lebih besar dari segala-galanya, dari segala sesuatu. Kok dibandingkan seakan-akan ditimbang? Tidak, itu ucapan yang salah. Lalu dia bertanya balik, wahai imam, lalu apa sih maknanya Allahu Akbar? Beliau menjawab, Allahu Akbar min an yuqas bin nas au yudrak bil hawas. Allah maha besar untuk dikias-kias, maksudnya untuk dibanding-bandingkan, dan Allah maha besar untuk dicapai oleh hawas, panca indera. Jadi besar di sini bukan besar kuantitas juga, bukan fisik, tidak, tapi maha besar seperti kita bilang guru besar, ya, ustadz kita yang besar ini atau guru besar, kan bukan badannya besar ya. Maha besar maksudnya mari kita besarkan Allah dari pengakuan-pengakuan, dari berbagai pengakuan. Bahkan kata ulama lain dengan menyingkat makna Allahu Akbar, Allahu Akbar min an yu'raf. Allah maha besar untuk diketahui. Allah itu terlalu besar untuk diketahui gitu, untuk dikenal. Itu makna daripada Allahu Akbar. Bukan Allah besar gitu, enggak. Ya, saya ingat di pertemuan kedua kalau tidak salah ada yang bertanya, mampukah Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dia? Nah, itu juga pertanyaan yang muncul dari ketidakpahaman. Kadang-kadang kita sibuk mencari jawabannya. Kadang-kadang kita fokus jawabannya benar apa salah. Padahal kenapa tidak kita berpikir terlebih dahulu? Pertanyaannya itu sendiri benar apa salah? Kan kadang orang nanya, iya ya, mikir. Apa? Iya ya, bisa nggak Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dia? Mikir dia, lalu mencari jawaban yang benar ataupun salah. Pertanyaannya itu loh yang salah.
Kenapa harus kita pusing cari jawab? Misalnya misalnya ada yang bertanya ya. Ada yang bertanya, ibadah sholat itu kapan dia melahirkan? Itu pertanyaan orang bodoh ya kan? Lebih bodoh lagi kalau yang ditanya mikirin jawabannya. Iya ya, sebentar lu, dia hamil sejak kapan ya sholat itu? Mikir dia. Padahal gak usah pusing, pertanyaan sih dah salah. Ibadah sholat itu dia nggak hamil, nggak kayak manusia. Oh, kan begitu. Gelas ini, apa isi hatinya? Ya kan? Jangan sibuk cari jawabannya. Pertanyaannya salah. Woi, nggak ada loh hatinya. Kenapa mau nanya isi hatinya? Nggak berhati dia seperti manusia. Oh gitu. Iya, jangan nanya itu yang benar. Begitu juga pertanyaan tadi. Ya Allah, apakah Allah mampu menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dia? Pertanyaannya salah, saudara. Allah itu bukan jisim, bukan fisik yang berukuran lalu ditimbang-timbang dengan fisik-fisik yang lain sehingga kamu bertanya dia lebih besar dari Allah atau lebih besar dari dia. Itu kan? Apalagi ditambah lagi embel-embel pertanyaannya. Saking besarnya Allah tidak mampu mengangkatnya. Emang Allah tukang pengulung sampah ngangkat-ngangkat kuli? Tidak, pertanyaannya yang salah, saudaraku. Pertanyaannya yang salah seperti tadi, apa isi hati gelas ini? Apakah ibadah puasa? Kapan ibadah puasa itu menikah? Ya, kok ibadah puasa menikah? Pertanyaannya yang salah.